kita memandang kita dengan tatapan, dengan pandangan yang penuh ridho. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saat ini kita masih di bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Adapun tanggal kelahirannya ada khilaf di para ulama. Saya baca di salah satu penafsiran, yaitu penafsiran dari terjemahan Al-Quran Abdullah ibnu Abbas, muridnya Nabi, itu bahwa kita diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergembira dengan dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita bisa sekarang majelis taklim, majelis ilmu, sholat, menjalankan syariat ini dari mana kalau bukan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan mau teksnya. Falillahi ta'ala amarona an nafraha birrahmah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ini untuk bergembira dengan rahmat, ya, dengan kasih sayang. Karena sebagian di dalam penafsirannya, ya, contohnya di dalam ayat Qul bi fadlillahi wa bi rahmatika falyafrahu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan rahmat Allah. Dengan fadl itu artinya karunia. Ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, ada dua, fadl dan rahmat. Nah, ini Ibnu Abbas menjelaskan fadl itu adalah ilmu, sedangkan rahmat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita diperintahkan untuk bergembira. Dalilnya lagi yang menguatkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku Allah mengutusmu Muhammad sebagai rahmat. Ya. Jadi senang, ya, setidaknya kita bergembira, kita senang. Adapun perbedaan masalah isi dari penyelenggaraan Maulid, nah itu tentu sudut pandangnya berbeda-beda. Okay. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat. Ini menjadi tema pembahasan kita nih pada malam hari ini, insya Allah, yaitu bagaimana manhaj, ya, atau metode atau konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam pendidikan, Yang pertama, at-tarbiyah al-imaniyah. Ini ingkang nomor setunggal. Jadi konsep yang pertama itu adalah pentingnya pendidikan iman. Sederhananya ngeten. Kita, ini bapak-bapak saya umpamanya di rumah, terkadang kita bergaul dengan berbagai macam orang. Ada teman, umpamanya teman meminjami kita uang. Tapi dia tidak tahu sholat.
Yang satu lagi teman ini ya gak iso cara nyilih akeh minjemi banyak kan mboten saged. Tetapi dia itu rajin sholat, ibadahnya bagus, soleh lah. Ini coba tentu jadi di sini dulu, pemerintah diwai dulu itu kan ya mesti seneng loh. Nah, di sini ini kita lihat imannya itu. Nah, tentu kita sebagai orang yang beriman, kita akan lebih senang, lebih gembira jika yang membantu kita itu adalah orang yang berkesalah. Itu kalau dengan kacamata iman. Kayak canom-canom gini umpamanya enek biologi luar wis mah kayak bendino yang umpamanya posisi yang dijak ngopi oleh bendino. Tapi enek konco sing yang ngono gak salat. Tapi ada teman yang yo jarang-jarang ngejak ngopi umpamanya tetapi ibadahnya, sholatnya, nah ini bagus karena pertemanan itu membawa dampak, membawa pengaruh. Itu contoh dalam keseharian mengukur keimanan kula panjenengan sedaya. Nah sekarang ini sudah mulai umpamanya wis usume wong becek iki pisan. Sudah mulai lagi orang undang nikahan. Nah itu terkadang keimanan kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang iki awake dhewe iki ora penak lek gak iso becek. Tapi dhewe gak merasa bersalah kalau kita ini tidak membantu fakir miskin di sekitar kita. Padahal sing bantu fakir miskin ini malah lebih wajib timbang dua ini. Tapi kadang-kadang sing di ngono nggih. Sing dipenuh sing becek kuwi. Ini bukan boleh tidak boleh, tapi ini saya mengajak bahwa ini kita melihat dalam keseharian mawon kacamata iman membantu fakir miskin itu lebih utama bahkan wajib dibanding ngepene sing becek memang. Bukan masalahnya boleh tidak boleh, syukur karo meron. Itu contoh-contoh yang sederhana. Nah sekarang kita masuk di dalam riwayat bagaimana pentingnya iman yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawratun. Hudzaifah bin Yaman beliau mengatakan kami bersama Nabi dan kami saat itu hazawratun itu artosipun Fata itu artinya remaja lah. Remaja sekitar usia 12 sampai di bawah 20 tahun. Memang Rasulullah itu selalu dilingkari dengan anak-anak muda. Dan di awal anak-anak muda itu yang masuk Islam itu rata-rata usianya di bawah 20 tahun. Kemudian
Hudzaifah melanjutkan fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu belajar iman sebelum belajar Al-Quran. Maka ketika diajari Quran, imannya tambah. Imannya tambah. Namun contoh umpamanya ada ini di masyarakatnya, kita tidak memvonis tapi kita mengambil pelajaran. Diberikan Masya Allah bisa menghafalkan Al-Quran, tetapi gak sawung karo tanggane, gak tau nopo karo tanggane, semut terus ae. Ya ini contoh realita yang ada di masyarakat. Bahkan ngapunten wonten sebuah riwayat, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini, potongannya saja karena panjang ini. Beliau mengatakan, walaqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'an qablal iman. Ini lho dampaknya. Orang yang diberikan Quran dulu tapi dia belum mengerti, merasakan, memahami tentang hakikat iman. Fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimah, maca Fatihah sampai surat An-Nas. Ma yadri ma amirahu wala zajiruhu wala yambagi ayyati fa'inda minhu. Gak ngerti iki sing halal sing haram, larangannya apa, gak tahu. Tentu orang yang menjaga hukum-hukumnya Al-Quran itu tentu utama, bukan sebatas menjaga huruf-hurufnya Al-Quran. Jadi saya mengatakan bukan masalah apik gak apik wong sing maca Quran karo sing ngapalne Quran, mboten bahas niku jelas. Ini kan kasus, kasus kita bicara agak naik sedikit tentang pentingnya iman. Wow. Bahkan mestinya niku tiang niku lek tambah ilmu, tambah Quran, ya, tentu tambah ceria, tambah gembira, ya, tambah ceria, tambah gembira. Ini disebutkan dalam kitab Hamalatul Quran. Hamalatul Quran ini saya bacakan matanya biar ini. Tu'aruf Hamalatul Quran bisamtihim al-hadi. Ya, diketahui bahwa orang-orang yang membawa Al-Quran itu terlihat nampak dari perangai, dari sikapnya, dari ketenangannya, wa wujuhim al-munirah, dan wajahnya yang bercahaya, yang ceria. Bisa satihim fi ahlihim, dan dia ceria, senyum di tengah keluarganya. Jadi ini nggak ngerti Quran apa Quran kudune malah tenang, malah santai, seneng guyon barang maksud. Boga waku. Ini punya dalil, ada dalil. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita ketahui bahwa beliau itu akhlaknya Quran, itu sebaik-baik contoh, sebaik-baik dalil. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, innaka tuda'ibuna. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
innaka tuda'ibuna, engkau bercanda, engkau guyon bersama kami ya Rasul. Wa inni la aqulu illa haqqa. Iya, Rasul ya guyon, bercanda. Ya, tuda'ib itu artinya guyon, artinya bercanda. Tetapi Rasul mengatakan, tetapi aku tidaklah bercanda, guyon, kecuali sesuatu yang hak. Jadi kalau panjenengan ngaji taklim, jangan menjadikan kita ini nanti menjadi orang yang membatasi diri dalam artian terkungkung, kemudian kita kaku bersosial, kaku bermasyarakat. Nanti di akhir pembahasan itu ada tarbiyah al-ijtimaiyah, bagaimana Nabi mengajarkan kita pendidikan bermasyarakat. Riwayat yang lain, karena Ibnu Mas'ud yudhika ashabahu ahyanan, yudhiku ashabahu ahyanan. Ibnu Abdullah Ibnu Mas'ud kadang itu guyoni sahabat Ibnu Mas'ud. Ini pentingnya ini. Itu engkang nomor setunggal ya, nomor yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah at-tarbiyah al-khuluqiyah, pendidikan akhlak, pendidikan akhlak. An Jabir qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan dari sahabat Jabir, suatu ketika sedang safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasanya diwi atus ning kali, Pak. Ada satu riwayat itu mandi di sumur. Ini riwayat yang saya baca itu adalah mandi di sungai. Kemudian Jabir nyantolkan kainnya, ya dipegang begini supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tatkala mandi itu tertutup auratnya, ya, tutup auratnya. Tatkala selesai mandi, kemudian Rasulullah mengatakan khudh thawbaka, ya Jabir ambil itu pakaian kainnya, disuruh mengambil. Nah ini Rasulullah mengajarkan kepada sahabat akhlak, Pak. Akhlak di dalam atus iman mandi. Ini mandi cilian kita yang panjenengan pernah tinggal di desa, di kampung. Terus kali wis atus bareng, ya wis blong-blongan, ora ditutupi aurate. Atus yang kali. Nah ini nggak boleh nih. Secara akhlak, secara adab itu, ya atus bareng di sungai itu boleh, tetapi masing-masing itu harus tetap menutup aurat. Maksudnya kan ada sungai itu yang memang ya lanang-lanang aja itu, ya. Tentu tidak boleh di situ ikhtilat campur lanang itu, jelas bertenang sama maksudnya itu yang di situ satu, ya. Bapak-bapak atau anak-anak laki-laki di situ mandi, tetapi masing-masing itu tetap menutup aurat. Karena kebiasaan ini ada riwayat baca, ya, dari Abu Hurairah, kalau Banu Israil yang yatasilu auratan. Jadi Bani Israel itu atus. Kalau mandi itu yang yatasilu auratan itu mandi dalam keadaan telanjang yang berubah-ubah ila ba'din. Itu saling melihat antara satu dan yang lain. Wa kana Musa yaghtasilu wahdahu. Adapun Nabi Musa itu mandi sendirian. Jadi atus ning kali umpamane terus bareng ora ditutupi aurate, iki padha karo Bani Israel. Bani Israel. Nah, kita ini juga
mulai melatih umpamanya yuga kula panjenengan sedaya kadang bocah cilik iki ibuke mandi merok mandi sudah mulai mendekati ya usia-usia yang dia sudah mulai paham, diantaranya 5 tahun ke atas, bahkan usia 7 tahun kan sudah diperintahkan untuk sholat ya, oleh Nabi. Ya, itu kita sudah harus melatih ya anak-anak kita ya, walaupun sama bapak karo bapak, ya, bapak karo anak lanang atau ibu karo anak itu umpamanya, tetapi tetap kita harus mengajari, melatih ya batasan-batasan aurat. Ngadenge ora sadar malah kadar padha lanange. Nah, ini mengajarkan, Nabi mengajarkan ya kepada para sahabat tentang akhlak. Ini contohnya umpamanya di dalam mandi. Ya. Sampai kadang itu di masyarakat itu seumpama ada kematian, ya. Ada kematian itu, jenazah kok malah dikerumuni, didelok. Ini kan keliru, Pak. Tidak boleh ntar delok mari ngono terus ngrasani. Mbiyen pas sugeng sehat kan lawon awake. Bosone saiki wis enak iki awake malah kok. Dia terlalu ya. Tidak boleh ngaten itu secara akhlak, secara adab, ya. Karena pentingnya aurat. Rasulullah menyampaikan ikhimu sahibakum, kafanilah saudara kalian yang meninggal. Fa inna satrul mayyit haqqun ala ahyaihi, karena menutupi ya kain atau aurat ya, mayit jenazah itu adalah hak bagi yang hidup. Ya. Kalau secara fisiknya saja ditutup, ya tentu secara hal-hal yang rahasia juga harus ditutup. Yang masyarakat ya, tenang, yang keseripan malah didelok. Yang nomor tiga, selanjutnya adalah al-tarbiyah al-aqliyah, pendidikan akal. Jadi suatu ketika, ini sering disampaikan, suatu ketika Nabi itu bertanya kepada para sahabat, Inna minas syajarati la yasqutu waraquha. Sesungguhnya ada pohon yang daunnya itu tidak jatuh. Wa innaha mathalul muslim. Dan sesungguhnya itu adalah perumpamaan orang muslim. Tahadditsuni hiya. Ini metodologi cara Nabi bagaimana mengajar akal bocah atau sahabat itu biar cerdas, diajak berpikir dengan metode diskusi, dengan metode hiwar, ya, berbicara, atau Nabi mulai melontarkan sebuah pertanyaan. Di sini Nabi bertanya kepada sahabat, ada pohon, yang pohon itu kalau kering, dahannya atau daunnya itu tidak jatuh. Nah, itulah perumpamaan seorang muslim. Pohon apakah itu? Sahabat niku sing senior niku nggak. Mboten yang sakit jawab. Nah, terus Abdullah ibnu Umar, anaknya Umar ibnu Khattab itu sebenarnya tahu jawabannya, tetapi sungkan karo sing sepuh. Jadi menang. Nah, tatkala pulang bilang ke bapaknya, Pak kan umur. Sebenarnya tadi itu saya tahu jawabannya. Terus bapaknya mengatakan, ya kenapa kamu diam? Mestinya kamu menjawab.
Ya. Boleh ya. Ini kita punya dasar, punya ilmu, ya harus disampaikan. Tapi di sisi lain tadi yang ini anak-anak muda ini kadang kepebulu, kadang sungkan, gak penak harus sing duwe padahal jadi dia ilmu belum mengenai masalah teknologi, masalah AI umpamanya ya. Itu ini gak ngerti ya. Oh sungkan malah keliru kabeh ya. Sampaikan ya enggak apa-apa. Itu contoh Nabi bagaimana mengajarkan kecerdasan kepada para sahabat. Nah, kita juga di dalam mendidik anak atau yang punya cucu kadang lari diajari siji tambah suci ini kadang gampang jenuh Pak. Ini memang salah satu dampak dari kebanyakan scroll Pak. Kakean ini, jadi ini gak betah nyawang suwi. Itu juga kami rasakan di rumah sebagai orang tua. Maka pendidikan sejatinya itu adalah tidak hanya terfokus pada teks, pada buku, tetapi dalam keseharian itu adalah pendidikan. Contoh umpamanya kalau anak gampang minta uang jajan umpamanya, minta uang gak ngerti itu ada uang perak ya, ratusan gitu. Kadang dipikir itu sudah bisa untuk beli 100 perak. Nah, itu belum boleh kalau beli jajan. Maka kesempatan untuk ngajari berhitung namanya. Ini 100 ada 5. Nah, ini 500 nah, kalau cuma satu ini belum boleh buat beli jajan. Nah, itu kasus-kasus seperti itu kita jadikan media untuk memberikan pengajaran. Itu belum buku ya kan kadang bisa di buku soalnya deh pembulan baleni terus itu tantangan kita sekarang. Maka kalau ada kasus di sekitar kita umpamanya anak saya itu mbak ini kalau negur adiknya itu didorong itu dia umpamanya saat itu kesempatan kita sebagai orang tua untuk mengatakan kalau menegur atau ngelain istilahnya adiknya itu jangan pakai dorong jengkraknya gitu. Kasus-kasus yang seperti itu kesempatan kita untuk menanamkan pendidikan. Ya, kalau usah nunggu PR gitu. Orang tua itu ada PR baru ya kita mengajari ya belajar. Tapi semua ya, dalam keseharian kalau ada kasus-kasus yang terjadi, ya disitulah ya saatnya kita menanamkan. Terus kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada anak yang berprestasi. Ya, dan juga hal ini, contoh seumpamanya kita sering mendengar ini Salahuddin Al-Ayyubi itu ya. Itu beliau itu seneng kalau ada anak yang cerdas, pinter, ngapalin Quran ya. Ini saya bacakan saja teksnya. Disebutkan oleh Ibnu Wasil ini di dalam Tarikh Daulah Al-Ayyubiyah. Wa kana yatafaqqadu sibyan al-Qur'an. Beliau Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat memperhatikan anak-anak yang belajar Al-Qur'an. Fa'idha wajada minhum zahidin wa zaka. Kalau Salahuddin Al-Ayyubi melihat ada anak yang dia punya hafal, pintar menghafal dan cerdas, maka beliau akan diikramin wa yaitu beliau akan memuliakan dan beliau akan memberikan apresiasi, memberikan hadiah. Bahkan waqafa alaihi wa ala abawaihi atya. Bahkan beliau mewakafkan ya tanah wakafno iki kanggo bocah sing pinter kamu ngapalne Quran sakake pisan. Jadi wakaf lahan kanggo wong-wong sing ngapalne Quran buat ahli ilmu, buat orang-orang cerdas ya.
yang menghafalkan Al-Quran ini contoh real dari Salahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya yang keempat at-tarbiyah al-jasadiyah, pendidikan jasad itu pendidikan fisik, pendidikan fisik. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, ini kan dalam kitab Zadul Ma'ad karena Ibnu Qayyim al-Jauzi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam min ashahhin nasi badanan. Nabi itu adalah manusia yang paling sehat fisiknya. Wa aqwahum bunyanan, dan paling kuat, ya, sehat badannya, kuat fisiknya. Wa kana yumarisur riyadata al-badaniyah bi anwa'iha, dan beliau melatih dirinya dengan berbagai bentuk olahraga. Faraqibal khail, naik kuda, wastabaqo, ini lomba lari, Masya Allah. Wasara'a, ya, ini disebutkan bergulat. Waramyu itu memanah. Wahatta amatahu ala dzalika, dan beliau menganjurkan umatnya, ya, wahatta, ya, wahassa, dan beliau menganjurkan kepada umatnya. Ini ada kitab itu judulnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Jadi Furusiyah Al-Muhammadiyah dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini kitab yang menjelaskan tentang berbagai macam olahraga, ya. Ya, di antaranya adalah berkuda, ya, termasuk renang. Kayak kula panjenengan sudah di atas 40 gitu, ngapung-ngapung, ini ada dede, ngoten mawon, nggih nglampa jalan, ngoten mawon, nggih. Soalnya sudah, yang penting gerak, nggih, berkeringat. Kalau kon niki persendian niku, otot-otot niku pun mulai kaku, nggih. Kula riyen tatkala Bapak Tasik Sugeng niku isu yang tangi terus yang di ngono atus karo di, ternyata baru terasa ngene, men biyen wis tuwa, sekarang 43 tahun wis kroso. Jadi ini angkat semen sak-sak ngono wis boyo rasane wis. Ternyata otot-otot dia persendian itu sudah mulai kaku nih. Sehingga perlu gerak, dan gerak yang tidak boleh terlalu berat. Ini terlalu berat. Ya kan, ya sepeda, naik sepeda, jalan, nyapu-nyapu, geren-geren, supaya berkeringat. Itu Rasulullah senang. Rasulullah itu senang dengan orang yang sehat. Dalam sebuah perkataan, tapi ini senes hadis, tapi yang mudah-mudahan ada faedahnya. Ini yang mengatakan kebanyakan adalah ahli adab dan dokteran klasik dahulu, ya. Sekali lagi ini bukan hadis atau asar, ini bukan. Pulang lanjutkan sedikit. Aku balasya istrina khudwatan. Jadi ini menurut para ahli adab dan dokter klasik zaman dahulu itu, kita itu disarankan itu kalau habis asya itu, maksudnya makan malam, itu kita dianjurkan untuk melangkah yang sejauh 20 kilo. Mungkin kabutan Pak, ya. Bukan 20 kilo Pak. Khutwah itu langkah. 20 langkah. Ini tetapi bukan hadis, bukan
asar sahabat bukan, tapi ini perkataan dari ya para medis di zaman dulu ya, mengatakan kalau kita habis makan malam itu setidaknya kita itu jalan 20 langkah. 20 langkah. Yang kelima adalah pendidikan nafsiyah, pendidikan jiwa. Beripun Rasulullah mengajari dalam pendidikan jiwa. Contoh sebuah hadis yang belum panjenengan itu sering ya mendengar itu, dia pernah menyampaikan, yattali'u alaikum al-an rajulun min ahli jannah. Ini habis ini akan datang seorang laki-laki yang dia itu adalah penduduk surga. Karo langgeng sendal tangan kiwon. Lah, besoknya lagi sebentar lagi ini akan ada seorang laki-laki surga gitu. Besoknya lagi, Pak. Iki berarti lewat penduduk surga. Belum dimulai Nabi menyampaikan ini ngajari tarbiyah jiwa supaya jiwanya para sahabat itu hidup. Akhirnya Abdullah ibnu Amr ibnu As penasaran. Iki kok hebat menjual dulu. Maksud sampai telung dino Rasulullah menyampaikan dia itu adalah penduduk surga. Iki amannya apa ini? Andalannya apa ini? Akhirnya diikuti sampai rumah nginep sampai 3 hari. Malam sunnah kan 3 hari menginap. Ya biasa. Ya ora tahu kami bengi sing cara mutolaah ilmu atau secara khusus sholat sampai berdiri lama. Ya biasa. Kadang-kadang pas ngiling zikir. Terus akhirnya nyampaikan wis gak iso iki. Oh, apa tujuannya? Akhirnya tanya. Sampean niki kan bahasanya dhewe dirasani Rasulullah lho. Ora rasane rasani apik jare ini sampean iki nanti jadi penduduk surga, ahli swarga. Jadi rahasiamu apa? Ternyata beliau mengatakan la ajidu fi nafsi hisan wala hasadan li ahadin minal muslimin. Aku ki gak duwe rasa gelo. Jajal. Dhewe tahu Pak? Angel ya Pak. Gak tahu gelo ya Pak. Oh dia pun mati saus gak tahu gelo belas. Gak tahu gelo, gak dihasab iri tinggi marang li. Ternyata niku. Jadi ini harus muka-muka kalau panjenengan ini ada abe sing gampang gelan. Jadi ini kalau ngomong stop. Kalau ini hal-hal di kugoni yang ngomong ini hal-hal betul-betul. Nah, kalau ini orang yang kangkum kiai itu orang mana? Aku ini kadang jadi kiai Allah orang sing paling ngono. Nggih. Padahal para kiai nggih kathah ingkang lemu-lemu. Ngerti tirakat kunjen pas sekolah ning Saudi awakku kori karo. Lah saiki wis duwe bojo dia. Wis pawaan lho. Ini mangan saiki akeh ya, Bangga. Dalam aku sak wulan nyuli kalau lencang-lencang ya pawakku pangga utuh ya ora. Nyuli setengah wulan iki nyuli kok. Lare-lare. Pondok. Nggih. Utuh pangga awakku. Poso sak wulan iki awakku ya pangga utuh. Jan wong iki ya. Alhamdulillah disyukur sing penting sehat. Nggih. Ini yang paling penting. Bagusnya pun gampang belum wis beni yang omong malah ada perkataan salah itu, ada salah seorang salah itu, hari ini saya sedekah neng gone kabeh wong sing ngrasani aku. Ada
Jadi mau ngerasani dewi itu sodako. Oh itu ada kisah ulama salaf yang demikian ini. Yang terakhir ini adalah pendidikan al-istimaiyah, pendidikan masyarakat. Ini penting. Aku lebih pendidikan itu jenenge bermasalah itu mawon. Kados dhewe ngenani niku umpamane wonten tiyang dugi nggih. Terus matur Sri kula niku. Mbak iya. Sampeyan gak pengen pijit to. Dadi niki yo kok maksa lah. Pijit ora pijit kan ya. Aku sik repot ya. Sesuk ae anu sik masakne cacah. Wis to ora apa-apa. Enten. Iki sing butuh pijet iki kaya-kaya sing lucu sing butuh ngono, Pak. Dadi ana kan berlawan-lawan, Pak. Jadi wis tak anteni ditani kan lama. Dindosi sak marine mari ngono ya dipijeti iki terus ahli ngono ya ora. Mijeti mek cemek ora krasa awake penak bar dipijeti. Ya wis apa-apa. Wis mesak nih. Buka ibiro, kayak terlalu ya bisa orang apa-apa. Namun itu yang bermasyarakat macam-macam. Orang pengen pijit, ya orang pijit. Ini masyarakat itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu macam-macam yang datang kepada Nabi, ada yang datang. Ya Rasulullah. Disebutkan karena ashaba ya'tuna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunahu ayyusammiha. Ya Rasulullah, ini anak saya baru lahir. Mari asma. Datang itu minta diberikan nama oleh Nabi. Ada juga yang datang mengadukan yasquna azwajahunna. Datang kepada Nabi waktu ya Rasul ini bojoku ini disamatul menyampaikan permasalahan keluarga. Ini Pak, di hadapan Nabi. Tapi dalam menghadapi hal demikian Nabi tetap ya ada tarbiyah, ada pendidikan yang bisa kita ambil. Beliau menanamkan juga tentu dengan bahasanya kan Nabi rahmat ya, ketemu dengan kasih sayang. Mau lawan jenengan iki kedah yo gak ada perasaan yang welas asih. Termasuk ini sebagai penutup ya, dalam bermasyarakat suatu ketika ada perempuan datang kepada Nabi ya Rasulullah ud'uni an adkhula jannah. Ibu tua datang kepada Nabi. Terus kemudian Nabi menyampaikan ya Rasulullah, ibu tadi wanita itu menyampaikan ya Rasulullah doakan saya supaya saya mau masuk surga. Sampai surga jadi pembinaan ini. Terus Nabi jadi menggulung, ya ummu fulan inna jannata la yadkhuluha al-ajuz. Wahai ibu fulan, sesungguhnya surga itu tidak dimasuki oleh orang-orang tua. Ibu-ibu tadi itu mulai manis. Terus Nabi menyampaikan, kemudian itu sebenarnya Nabi terus bilang kepada sahabat, buruha sampaikan kepada ibu-ibu tua lagi tadi itu orangnya untuk membuat surga, karena nanti di surga semuanya dan maksudnya contohnya ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.